Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Tri Prabowati, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Strategi Pengelolaan Konflik Antar Generasi di Lembaga Pendidikan Islam. Nah, adapun latar belakangnya, pendidikan adalah upaya sistematis untuk meneruskan nilai-nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi sehingga warisan budaya tetap terjaga dan berkembang. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya antar generasi telah menjadi objek kajian mendalam oleh para pakar. Dalam strategis membentuk karakter individu yang berlandaskan nilai-nilai agama dalam kemanusiaan, pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman pada diri peserta didik. Namun dalam kehidupan modern yang kompleks ini, konflik seringkali muncul sebagai tantangan yang menghambat proses pembelajaran. Konflik muncul antara siswa, guru, orang tua, bahkan antara staf dan manajemen lembaga pendidikan Islamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penyelesaian konflik sangat penting untuk mengedepankan musyawarah sebagai metode untuk mencari solusi yang efektif. Proses ini melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, di mana setiap pihak diharapkan untuk bersedia mengorbankan beberapa kepentingan demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini sangat relevan dalam lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika seperti yang menghargai, kemampuan untuk mengalah, serta mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Melalui penerapan strategi ini diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan konstruktif. Nah, adapun rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana strategi pengelolaan konflik antar generasi di lembaga pendidikan Islam. Kedua, apa saja konflik antar generasi di lembaga pendidikan Islam. Manfaat penelitian. Penelitian ini mampu memberikan panduan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mengelola konflik antar generasi secara efektif. Nah, adapun tujuan penelitiannya, penelitian ini mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat bagi secara ilmiah maupun praktis. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan konflik yang seringkali muncul akibat perbedaan generasi di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Kajian teori. Menurut Serjono Sekarto menyatakan konflik merupakan situasi di mana pelaku mencoba untuk mencapai tujuan dengan cara menentang lawan. Sementara itu, menurut Lewis Althusser dalam bukunya The Principle of Social Crisis, konflik merupakan perjuangan untuk mendapatkan nilai atau tuntutan status. Konflik sudah menjadi bawaan dalam masyarakat. Konflik tidak akan lenyap kecuali jika orang-orang sudah lenyap. Di sisi lain, konflik dapat menjadi dinamika yang positif dan mengarah ke integrasi apabila dapat dikendalikan. Konflik adalah di mana situasi bertentangan yang muncul disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal, bisa dari perbedaan pendapat ataupun nilai. Konflik berasal dari sebuah kebersamaan namun kacau, berseberangan, tumpang tindih dan adanya perpecahan. Konflik terjadi dalam berbagai kondisi serta situasi, tidak dibatasi oleh lokasi, waktu, ataupun subjek. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk penulis untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan konflik antar generasi di lembaga pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menunjang keberhasilan penelitiannya. Nah, teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menunjang keberhasilan penelitiannya. Adapun tekniknya yakni pertama, observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kedua, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Nah, ketiga, dokumentasi adalah data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting dengan topik peneliti. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.